Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Tony Aris Margono selaku dosen mata kuliah perpajakan akuntansi. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai perpajakan internasional 2 yang terdiri dari Henry Ode Harisi, Alivia Septiani, Nurmun Maina, Harasena Zaita, Abelina Melani Putri, Nazwa Kepriel Raksel, Tansir Hairudin Ashar, Muhammad Rizky Ramadan, Muhammad Aldani selaku saya sendiri, dan Putri Nur Zahra. Langsung saja, yang pertama adalah saya akan membahas mengenai penghindaran pajak atau tax avoidance, penyelundupan pajak atau tax evasion, dan tax planning. Baik, yang pertama adalah tax avoidance, merupakan praktik yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak guna meminimalisir pembayaran beban pajak individu atau perusahaan yang terutang pada kas negara. Penghindaran pajak atau tax avoidance dalam konteks sistem perpajakan yang legal, di mana seseorang atau badan usaha memanfaatkan celah pajak atau loophole, yaitu melakukan kegiatan yang legal sesuai ketentuan perundangan, tetapi bertentangan dengan semangat dan maksud tujuan aturan perpajakan. Biasanya, penghindaran pajak atau tax avoidance mencakup kegiatan khusus dengan maksud tujuan yang semata-mata mengurangi pajak yang terutang. Sebaliknya, penyelundupan pajak atau tax evasion secara umum mengacu pada praktik ilegal untuk lolos dari kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini, penghasilan terutang pajak, laba usaha, atau kegiatan-kegiatan yang terutang pajak disembunyikan, jumlah atau sumber penghasilan yang terutang pajak, jumlah atau sumber penghasilan lainnya disalahartikan. Pengurangan atau kredit pajak, pembebasan pajak sengaja dilakukan dan dilebih-lebihkan di, atau dibesar-besarkan. Pajak merupakan salah satu sarana dan hak wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun demikian, bagi pengusaha pelaku bisnis dan investor pajak tetap dianggap sebagai beban investasi. Karena itu, wajar saja apabila para wajib pajak berusaha meringankan beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak atau yang disebut dengan tax planning. Tax gap adalah kesenjangan penerimaan pajak didefinisikan sebagai selisih antara pajak penghasilan yang akan diperoleh atau ditargetkan dengan penerimaan pajak yang sebenarnya. Sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi penyeludupan pajak dan penghindaran pajak adalah sebuah kebijakan untuk mempersempit kesenjangan penerimaan pajak, mencoba menutup celah pajak menjadi sia-sia, bahkan dengan penegakan hukum yang sempurna. Bila mana biaya administrasi yang diperlukan untuk mendeteksi setiap penyeludup pajak akan lebih tinggi dari tambahan pendapatan pajak yang dihasilkan. Mengukur kesenjangan pajak adalah tugas yang menantang. Beberapa negara sedang bekerja menghitung kesenjangan pajak nasional mereka. Namun demikian, perkiraan ini hanya berfungsi sebagai proksi dan tidak dapat dibandingkan karena teknik estimasi dan data yang digunakan sangat berbeda. Kesenjangan pajak yang terjadi digunakan sebagai indikator untuk menentukan seberapa besar tingkat tax avoidance dan tingkat tax evasion. Namun, karena terdapat indikator lain yang mempengaruhi ukuran tax gap, misalnya kapasitas administrasi pajak dalam menentukan dan mengumpulkan pajak, maka kita harus berhati-hati saat menggunakan celah pajak sebagai perkiraan tax avoidance dan tax evasion. Jadi tujuan dari kebijakan ini yaitu mempersempit tax gap untuk mengurangi tax evasion dan tax avoidance. Selanjutnya ada alasan terjadinya penyelundupan dan penghindaran pajak. Secara umum terdapat dua kategori alasan terjadinya penyelundupan pajak dan penghindaran pajak. Kategori pertama yaitu aspek yang mengurangi kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak. Kategori ini meliputi faktor-faktor yang secara negatif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang pajak. Faktor-faktor ini dapat dimasukkan dan berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran untuk membayar pajak atau low tax moral, dan biaya tinggi untuk mematuhi undang-undang perpajakan atau high compliance clause. Kategori kedua yaitu rendahnya efisiensi administrasi dan pengadilan pajak dalam penegakan kewajiban pajak. Faktor-faktor ini dapat disimpulkan sebagai akibat ketidakcukupan tenaga,
baik dalam administrasi pajak dan pengumpulan pajak. Demikian juga lemahnya kapasitas audit dan pengawasan pembayaran pajak yang membatasi kemungkinan mendeteksi dan menghukum pelanggar undang-undang. Oke, kemudian ada model-model penghindaran pajak. Yang pertama ada transfer pricing, kedua ada tin capitalization, ketiga ada treaty shopping, keempat ada controlled foreign company, dan yang terakhir ada special purpose company. Transfer pricing. Transfer pricing adalah contoh lain dari strategi yang umum digunakan di bidang penghindaran pajak. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang ditetapkan untuk transaksi antara divisi perusahaan. Perusahaan multinasional sering terdiri dari beberapa perusahaan, termasuk misalnya branches, subsidiary, agency, dan atau permanent establishment, yang pada gilirannya diperintah oleh perusahaan induk. Harga transfer menjadi relevan saat perusahaan tersebut melakukan transaksi antara satu sama lain atau dengan perusahaan induk itu sendiri. Transaksi tersebut dapat mencakup misalnya transfer barang lintas batas, hak kekayaan intelektual, dan atau layanan. Kemudian ada tin capitalization. Kapitalisasi minimal atau tin capitalization adalah sebuah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan dengan mengutamakan pembiayaan dengan utang berbunga. Utang berbunga tersebut dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada dengan model saham. Perusahaan biasa dibiayai oleh ekuitas dan biasa juga dengan beberapa hutang. Perusahaan melakukan tin capitalization ketika jumlah hutang terkait dengan pendanaan ekuitas tinggi. Perusahaan multinasional memanfaatkan tin capitalization secara reguler karena diizinkannya pengurangan biaya bunga yang dibayar dari penghasilan kena pajak yang mereka terima. Secara umum, bunga atas hutang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di tingkat perusahaan. Dalam menghadapi praktik tin capitalization, banyak negara dunia telah menyesuaikan peraturan terkait dengan hal lain. Baik, selanjutnya ada treaty shopping. Treaty shopping adalah praktik yang digunakan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan cara penyalahgunakan dan memanfaatkan ketentuan dalam P3B demi keuntungan yang tidak seharusnya. Treaty shopping pada dasarnya adalah satu bentuk penyalahgunaan P3B di mana seseorang bertindak melalui suatu entiti di negara mitra lainnya dengan tujuan hanya untuk memanfaatkan keuntungan yang ada dalam P3B, yang sebenarnya tidak dapat dimanfaatkan oleh seseorang tersebut. Entitas tersebut sering disebut perusahaan cangkang atau Special Purpose Vehicle atau SPV. Selanjutnya ada Controlled Foreign Company atau CFC. CFC adalah perusahaan anak yang didirikan di negara lain atau foreign subsidiary yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh pemegang sahamnya dalam upaya untuk meminimalkan perpajakan. Perusahaan asing yang dikendalikan adalah entitas perusahaan yang melakukan bisnis di wilayah yurisdiksi yang berbeda di mana pemilik pengendalian berada. Selanjutnya, Special Purpose Company atau SPC. Special Purpose Company adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu dikuasai hampir seluruhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. SPC dapat digunakan sebagai saluran konduit dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan cara mendirikan perusahaan di salah satu negara mitra P3B atau treaty shopping. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah anti penghindaran pajak, ada 3. Yang pertama, unilateral anti-avoidance measure atau SEER. Yang kedua ada GEER. Dan yang terakhir ada tindakan anti-avoidance dalam doktrin peradilan. Next. Unilateral anti-avoidance measure atau SEER
SIR sumber yang paling umum sebagai langkah anti penghindaran pajak adalah undang-undang itu sendiri, yang bisa meliputi baik tindakan atau aturan khusus atau aturan umum. Spesifik anti-avoidance rules adalah aturan anti penghindaran pajak yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perpajakan Domestik. Ketentuan penghindaran pajak ini dimasukkan dalam undang-undang pajak tertentu dengan maksud untuk melawan transaksi yang tidak tercakup dalam ketentuan yang ada dan dianggap bertentangan dengan kewajiban pemerintah. Langkah yang kedua ada GAAR atau General Anti-Avoidance Rule. Sebaliknya, adalah aturan yang mengatur secara umum yang ditujukan untuk menghadapi semua kemungkinan transaksi bila mana alasan pertimbangan suatu transaksi yang dibuat tidak sesuai dengan aturan atau tidak sah. Langkah yang ketiga ada tindakan anti-avoidance dalam doktrin peradilan. Dalam GAR dapat melalui tindakan anti-avoidance yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan negara yang mana lebih memandang pada substansi daripada bentuk formal atau substance of a court. Misalnya, peradilan akan lebih memandang keseluruhan akibat daripada sekedar prosedural atau langkah-langkah suatu transaksi yang aturan hukumnya dibuat-buat yang mana ditujukan semata untuk menghindarkan pajak. Baik, selanjutnya ada kita akan membahas tentang beneficial owner. Dalam P3B dapat diatur aturan anti-avoidance yang sering disebut anti-treaty shopping rule dalam upaya mencegah penghindaran pajak yang dihasilkan dari pemanfaatan P3B. Dalam OECD model tahun 2000, untuk pertama kalinya istilah beneficial owner secara tegas diuraikan dengan menyatakan suatu istilah is not used in a narrow technical sense. Rather, it should be understood in its context and in light of the object and purpose in the convention. Next. Limitation of Benefits Clause. Klausul LOB melawan treaty shopping dengan membatasi manfaat hanya untuk penduduk yang memenuhi tes hubungan yang cukup antara kedua negara atau yang benar-benar merupakan penduduk negara yang melakukan P3B. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu entitas atau individu berhak atas manfaat ini dapat mencakup aspek seperti kewarganegaraan, tempat tinggal, atau struktur kepemilikan perusahaan. Tujuan dari LOB adalah untuk mencegah penyalahgunaan atau perencanaan pajak yang bertujuan untuk memanfaatkan perjanjian pajak tanpa adanya hubungan ekonomi yang substansial dengan negara yang terlibat. Misalnya, LOB dapat membatasi manfaat perjanjian pajak bagi perusahaan atau individu yang hanya didirikan atau beroperasi untuk tujuan menghindari pajak tanpa aktivitas ekonomi yang signifikan di negara yang memberikan manfaat tersebut. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk aturan anti-avoidance lainnya. Dalam P3B lainnya dapat juga ditemukan bentuk ketentuan lainnya. Contohnya yang terbaik adalah adanya persyaratan arms length charge untuk diterapkan di antara pelaku bisnis atau ketentuan yang berhubungan dengan artis dan perusahaan sport. Bahkan ketentuan dalam laba usaha dapat dilihat sebagai bagian penghindaran pajak. Bentuk-bentuk aturan anti-avoidance ini menunjukkan bagaimana negara-negara dan otoritas pajak internasional bekerja sama untuk mencegah praktis penghindaran pajak yang merugikan sistem perpajakan global. Dalam konteks ekonomi yang semakin terhubung secara global, penghindaran pajak tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga menjadi isu internasional yang memerlukan kolaborasi lintas negara. Oleh karena itu, penerapan aturan-aturan anti-avoidance yang lebih komprehensif dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap entitas atau individu membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Di sini kami telah menampung beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Sebanyak 6 pertanyaan. Di sini kami akan
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Oke, pertanyaan yang pertama dari kelompok satu dari saudara M. Amar Al-Fatih dengan NIM terakhir 230. Pertanyaan yang sangat bagus yaitu apa arti dari avoidance dan berikan contoh teks avoidance di Indonesia. Tadi sudah kita singgung, avoidance dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai penghindaran. Dalam konteks perpajakan, teks avoidance berarti tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar dengan cara yang legal dan diizinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk contoh tax avoidance, itu meskipun Indonesia memiliki peraturan perpajakan yang cukup ketat, tetap saja ada beberapa cara yang sering digunakan untuk melakukan tax avoidance. Salah satunya itu pengalihan pendapatan. Pengalihan pendapatan bisa penghindaran pajak atas dividen, yaitu memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B untuk mengurangi atau membebaskan pajak atas dividen yang diterima dari perusahaan asing. Bisa juga dengan menggunakan pengurangan basis pajak, yaitu pengurangan beban biaya. Itu mengalokasikan biaya yang tinggi ke perusahaan yang untung sehingga mengurangi laba kena pajak. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mas Oktabiansyah dari kelompok satu dengan 3 nomor NIM terakhir 248. Pertanyaannya adalah, apa dampak avoidance terhadap penerimaan negara? Dampaknya adalah yang pertama, yaitu penurunan penerimaan pajak. Kenapa? Karena negara kehilangan potensi pendapatan karena penghindaran pajak memanfaatkan celah hukum. Yang kedua, ketimpangan beban pajak. Hal tersebut bisa terjadi karena beban pajak bergeser ke masyarakat umum atau usaha kecil. Dan yang ketiga, terhambatnya pembangunan. Ang- eh, Anggaran untuk pelayanan publik seperti infrastruktur dan pendidikan menjadi terbatas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 2, dari saudari Musdolifah Kaleloni dengan NIM terakhir 281. Pertanyaannya, bagaimana kontrol foreign company atau CFC digunakan untuk meminimalkan beban pajak? Baik, CFC adalah perusahaan asing yang dikendalikan oleh pemilik yang berdomisili di suatu negara tertentu. Dalam konteks perpajakan internasional, CFC sering digunakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Berikut adalah cara CFC digunakan untuk tujuan ini. Yang pertama, memanfaatkan tarif pajak rendah di daerah lain. Yang kedua, ada penundaan pembayaran pajak dividen. Ketiga, ada tim capitalization. Dan yang terakhir, ada penghindaran pajak ganda. Selanjutnya, akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2, Andika Tri Agustin dengan NIM terakhir 112. Berikan contoh kasus di Indonesia mengenai penyeludupan pajak atau tax planning dan jelaskan dari kasus tersebut. Salah satu contoh kasus penyeludupan pajak di Indonesia adalah kasus PT Adaro Energi Tbk pada tahun 2019. Salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia diduga melakukan penyeludupan pajak melalui praktik transfer pricing dan strategi perencanaan pajak agresif atau tax planning. Dugaan ini mencuat dari laporan organisasi non-pemerintahan Global Witness yang menyebutkan bahwa Adaro memindahkan sebagian besar keuntungannya ke negara dengan pajak rendah. Modus operandi yang pertama, pengalihan keuntungan ke entitas luar negeri. Yang kedua, mengurangi laba yang dilaporkan di Indonesia. Yang ketiga, memanfaatkan tax haven. Dampak kasus yang pertama, pemerintahan Indonesia diduga kehilangan potensi pendapatan pajak yang signifikan, mengingat Adaro adalah salah satu penyumbang utama pajak di sektor pertambangan. Yang kedua, kasus ini menyoroti kelemahan dalam pengawasan terhadap praktik transfer, pricing, dan perencanaan pajak agresif. Tindak lanjut, yang pertama, Adaro membantah tuduhan ini dan belum ada keputusan hukum resmi terkait kasus ini hingga kini. Yang kedua, namun kasus ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi antar perusahaan terkait affiliated companies serta memperkuat regulasi terkait BEPS. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Selanjutnya, apa contoh kasus nyata yang menunjukkan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak? Jelaskan secara rinci dengan bahasamu. Contoh
penghindaran pajak, yaitu perusahaan ini menjual produknya ke anak perusahaan yang berada di negara tax haven dengan harga rendah. Lalu anak perusahaan ini menjual kembali produk tersebut ke negara dengan harga lebih tinggi. Keuntungan terbesar tercatat di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga perusahaan membayar pajak lebih kecil secara global. Untuk penyeludupan pajak, contohnya seorang pengusaha restoran memanipulasi laporan pendapatannya. Pendapatan hariannya sebesar 10 juta, tetapi dalam laporan pajaknya dia hanya mencatat sebesar 5 juta. Ia menyembunyikan separuh pendapatan untuk mengurangi kewajiban bayar pajaknya. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Eh, Kemudian pertanyaan terakhir dari Muhammad Latif Asari dengan NIM 287. Bagaimana cara membedakan antara skema penghindaran pajak yang legal dan ilegal? Membedakan antara penghindaran pajak yang legal dan ilegal bergantung pada beberapa faktor kunci. Yang pertama, tujuan ekonomi. Penghindaran pajak legal didasarkan pada tujuan bisnis yang sah, sementara ilegal hanya bertujuan menghindari pajak tanpa alasan ekonomi yang valid. Yang kedua, substance over form. Penghindaran pajak legal mencerminkan tujuan ekonomi yang nyata, sedangkan ilegal lebih fokus pada manipulasi untuk transaksi untuk menghindari pajak. Yang ketiga, kepatuhan pada hukum. Penghindaran pajak legal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan melibatkan perencanaan pajak sah. Sedangkan yang ilegal cenderung melanggar semangat atau maksud hukum. 4. Perjanjian pajak internasional. Penghindaran pajak legal mematuhi prinsip dalam perjanjian pajak internasional, sementara ilegal sering meranggal semangat perjanjian tersebut. 5. Penyalahgunaan celah hukum. Penghindaran pajak ilegal menggunakan celah hukum untuk menghindari pajak tanpa substansi ekonomi, sedangkan yang legal menggunakan peraturan yang sah untuk tujuan yang benar. Secara keseluruhan, penghindaran pajak yang legal melibatkan tujuan ekonomi yang sah dan mematuhi hukum, sedangkan yang ilegal bertujuan semata-mata untuk menghindari pajak dengan cara yang tidak sah. Baik, baiklah. Selesai sudah presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.